Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita membahas dua cuplikan video yang sedang ramai dibicarakan di media sosial baru-baru ini. Jadi beberapa waktu lalu kita mendengarkan video dari Ratu Entok yang menghina gambar Tuhan Yesus di dalam videonya, di mana dia menghina karena melihat gambar Tuhan Yesus yang punya rambut panjang. Dan ternyata teman-teman, hal yang sama juga dilakukan oleh Ustadz Kainama. Karena di dalam video yang akan kita dengarkan nanti, Ustadz Kainama pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ratu Entok dengan menghina Tuhan Yesus. Dan mestinya juga ketika Ratu Entok diseret untuk dilaporkan ke polisi, Ustadz Kainama pun juga harusnya diperlakukan seperti Ratu Entok yang dilaporkan ke polisi. Nah, kita mau bahas dalam video ini, mari kita simak bersama-sama. Jangan menyerupai perempuan, rambut harus dicukur. Bisu kali ah. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur woi. Woi, cukur. Iya kak, secara pribadi aku memaafkan kakak. Akhirnya dia Aku menangis. mengampuni, tapi Lemes. secara hukum tetap berjalan. Telah Jadi manapun dilaporkan. juga hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada Pak pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu, tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Karena di kami tidak diharamkan belajar Nah, ini Bible. Ustadz Kenapa? Kainama, Rukun iman bilang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, percaya kepada Nabi yang dipercayakan kitab-kitab itu. Berarti kita percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada. Dipaku, kasihan. Kamu tidak cinta di kok. Aduh, kedinginan mana pada bararodas gitu deh ya. Aduh, mana luka-luka lecet-lecet. Waduh, ngajar rendol gitunya ya Allah. Kasihan mana gondrong belum sempet potong rambut deh kan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25 nanti dia ulang tahun kagak potong rambut. Cukur gente atau dipameserkan atau dibelikan atau dibeliin. Cukuran. Nyukur aja kagak. Ini bukan penghinaan, ini justru sebagai gambaran bahwa kita menempatkan Isa bin Maryam, Yeshua HaMashiach itu, Jesus Christ pada proporsi yang tepat. Dan kita muliakan dia sebagaimana dia harus dimuliakan. Tidak lebay, tidak berlebihan, bahkan tidak menghina, tidak, pas. Ya, itulah video dari Ustadz Kainama dan juga Ratu Entok, teman-teman, di mana di dalam video tersebut hampir mirip ya pernyataan mereka di dalam videonya. Kalau saya rincikan kalimat dari Ratu Entok itu, dia memulai dengan kalimat, jangan menyerupai perempuan, rambut kau harus dicukur, woi, gitu ya. Jadi sambil dia menunjukkan gambar Tuhan Yesus, seperti yang Anda lihat di sini ya, di sini. Jadi dia menunjukkan gambar foto Tuhan Yesus di situ dan dia mengatakan, jangan menyerupai perempuan, cukur rambut kau itu. Laki-laki itu rambutnya harus dicukur. Ya kan tak mesti juga. Ya itu konsep yang salah ya, karena ada juga laki-laki yang botak ya, yang tidak punya rambut. Ada juga laki-laki yang rambutnya pendek, rambutnya yang setengah panjang dan juga yang panjang. Jadi kalau dikatakan laki-laki rambutnya harus dicukur, itu ya kalau disamakan seperti Ronaldo ya kita semua jadi botak semua dalam dunia ini. Jadi lucu juga ya. Jadi Ratu itu ini ada-ada saja ya. Dia menyebut bahwa Yesus itu harus cukur rambutnya. Orang ini nggak sehat kayaknya. Ini kan gambar ya atau foto. Ya nggak mungkin lah foto tersebut bisa menggunting rambutnya sendiri. Itu cuma gambar loh. Apa sih yang merasukimu sehingga sampai kamu punya pikiran seperti itu? Ya kita mungkin bisa simpulkan pasti ada niat untuk menghina ya. Mungkin cari pansos dan lain sebagainya. Dan ini juga disampaikan oleh Ustadz Kainama di dalam videonya ya. Seperti lagu lama ya. Hanya orang Islam yang memuliakan Yesus di dalam rukun iman.
orang Islam itu tidak haram membaca Bible. Kami percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab sebelumnya, dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Maka kami memuliakan dia. Itu lagu lama yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dia suka sekali mempelintir soalnya. Lalu dia menyebut bahwa orang Kristen itu tidak cinta Yesus karena membiarkan patung Yesus dengan telanjang, dipaku, dan kedinginan, luka-luka, dan gondrong lagi. Harusnya, ini salah tulis ya, harusnya dicukur. Dan Ustadz Kainama mengatakan itu orang Kristen tidak mencintai Yesus. Dan dia tutup dengan kalimat, ini bukan penghinaan. Ustadz Kainama, Anda sehat tidak? Anda menyuruh orang Kristen untuk membalut Yesus karena kedinginan. Itu cuma patung, itu cuma gambar. Dan kita tidak menyembah patung itu. Tetapi itu adalah gambaran. Dan kita juga tidak yakin bahwa modelnya Yesus itu seperti itu. Tetapi gambar itu mendekati karakter sifat yang pada waktu Yesus menjadi manusia. Jadi Ustadz Kainama ini sama dengan Ratu Entok. Kalau diduga menghina agama Kristen, hal yang sama juga dilakukan oleh Ustadz Kainama. Dan mestinya Ustadz Kainama pun juga harus dilaporkan. Karena ini kalimatnya ini. Dia menyebut orang Kristen tidak cinta Yesus. Buktinya sekarang kita masih percaya kepada Yesus. Karena kita telah dikasihi oleh Kristus terlebih dahulu, maka kita mengasihi dia. Kedua orang ini sungguh-sungguh tidak sehat ya. Mereka menghina kekristenan. Dan mestinya mereka harusnya diproses secara hukum. Nah, untuk menutup video ini teman-teman, saya akan menunjukkan satu ayat Alkitab kepada teman-teman terkait dengan pemberitaan tentang Yesus Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-11. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya memang bagi mereka pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Ya karena memang kita tahu hanya orang yang diterangi hatinya lah yang mengerti karya salib. Dan itulah sebabnya berita tentang salib merupakan kebodohan bagi mereka. Tetapi Alkitab mencatat, biarlah itu menjadi kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, berita itu adalah berita keselamatan. Karena hanya dengan cara itu, kita yang berdosa ini diampuni. Dan hanya melalui Yesus saja, kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Anda tidak mungkin mendapat hidup yang kekal kalau Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, kecuali di dalam satu nama. Namanya siapa? Yesus Kristus. Tidak apa-apa Anda menghina, dan orang Kristen sudah biasa itu. Dan Yesus sudah memberitahukan, siapa yang mau ikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut terus-menerus. Saya baca satu ayat dalam Roma 8 ayat yang 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu sebagai orang percaya, marilah kita terus hidup setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin orang Kristen dihina, dihimpit, semakin berita Injil terus disebarkan melalui perkembangan teknologi masa sekarang. Kiranya nama Tuhan Yesus terus dimuliakan dan kita menjadi orang Kristen yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.